Salam sejahtera semuanya, apa kabar? Saya percaya bahwa anugerah Tuhan itu cukup buat setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Hari ini kita bertemu lagi dalam Connected in Jesus. So dimanapun Anda berada, kita siapkan hati untuk bersyukur yuk sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu. Tuhan tolong kita, Tuhan kuatkan kita. Yang sepakat boleh katakan amin. Boleh kita berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih, bersyukur kepadamu. Hari ini kami mau menyembah Engkau sekali lagi. Dan bersyukur bahwa Engkau selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama bersyukur kepada Tuhan. For the Lord is good. Bahwa Tuhan itu selalu baik. Bahkan ketika musim tidak baik, He always good. Dimanapun Anda berada, satukan hati kita untuk bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Sama-sama katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Yang percaya bahwa penyertaan Tuhan itu cukup buat setiap kita. Boleh sama-sama kita katakan dengan iman. Sing. Tak usah ku takut, karena apa? Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Katakan kepada Tuhan, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku
punya Tuhan yang selalu menyertai kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kami tahu Engkau selalu ada berjalan bersama dengan kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami, Engkau selalu di sana Tuhan. Engkau selalu cukup buat kami Tuhan. Hari ini kami naikkan syukur kami Tuhan. Let worship the Lord. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneduhkanku, bahkan menolongku. Katakan, Kau batu karangku. Siapa namanya? Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, ya, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, Yesus memberiku kemenangan. Yang percaya boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. We give you praise. Thank you for the victory, Lord. Kami sanjung Engkau. In Jesus' mighty name. Jesus' mighty name. Amen. Amen. Shalom, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus. Edisi hari ini, malam hari ini, senang sekali bisa menyapa guys, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada yang menyaksikan tayangan live streaming kami Connected in Jesus. Mari share atau bagikan
link-link dari semua akun media sosial kami, dari Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok, untuk memberkati banyak orang, untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus, menjadikan orang-orang di luar sana menyaksikan ada Kristus, ada terang dalam kehidupan kita. Nama Bapa di surga dimuliakan karena perbuatan kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita perkatakan, hari ini hari berkat, hari ini hari sukacita, hari ini hari damai sejahtera, hari ini hari kesembuhan, hari ini hari mujizat. Haleluya. Setiap pagi, biasakan guys, Bapak Ibu, setiap pagi bangun pagi, berdoa, baca Alkitab, dan perkatakan, hari ini hari berkat, hari ini hari sukacita. Setiap hari harus kuat bersama Yesus. Yesusku luar biasa, Yesusku dahsyat. Aku tidak bisa hidup tanpa Yesus. Perkatakan hal-hal yang membuat kita bergairah. Ada kuasa, kata-kata firman tentunya, yang berkuasa untuk mengubah kehidupan kita. Puji Tuhan, malam hari ini sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali lagi kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu. Malam hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, memberikan kami penghiburan, kekuatan, kedamaian. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus, pakai bibir mulut hamba-Mu ini. Biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Jemaat online siap mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik, kita langsung membuka firman Tuhan dalam Yakobus 3 ayat 9 dan 10. Kita buka sama-sama Yakobus 3 ayat 9 dan 10. Yakobus 3 ayat 9 dan 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Haleluya, puji Tuhan. Tema khotbah saya malam hari ini itu mengubah budaya gosip menjadi budaya berkat. Mengubah budaya gosip menjadi budaya berkat. Nah, dalam surat Yakobus 3 ayat 9 dan 10 ini, Yakobus nulis suratnya kepada jemaat yang sedang bergejolak hati mereka, suasana hati mereka. Ia melihat bahwa masalah terbesar komunitas bukan hanya tekanan dari luar, melainkan lidah di dalam. Melainkan kehidupan kita dari dalam terpancarlah kehidupan kita. Dari hati itu orang bisa melihat kita. Kalau kita kasar, kata-kata kita penuh dengan caci maki, berarti ada yang masalah dengan diri kita, dalam hati kita. Kita harus bereskan hal-hal yang mengganggu, menutup berkat-berkat, menutup pikiran-pikiran yang positif. Mari malam hari ini kita mulai belajar untuk mengubah budaya gosip dari lidah ini jadi budaya berkat. Nah, Yakobus menggunakan bahasa yang keras di sini karena kata-kata memiliki kuasa untuk menghancurkan apa yang telah dibangun oleh iman. Yakobus sebagai seorang pemimpin jemaat berlatar belakang Yahudi yang kuat. Waktu itu dia memahami konsep lason hara atau lidah yang jahat. Nah, definisi ini mengatakan sesuatu yang buruk tentang orang lain. Lidah yang jahat ini adalah mengatakan sesuatu yang buruk terhadap orang lain, meskipun itu benar. Yakobus menekankan bahwa mengutuk manusia berarti menghina penciptanya. Karena setiap orang adalah Selem Elohim atau gambar rupa Allah. Nah, di zaman sekarang, relevansi masa kini sekarang, ada istilah spill the tea. Spill the tea, menumpahkan teh atau rahasia menjadi gaya hidup. Misalnya akun gosip, lambe-lambean sekarang ini punya jutaan followers. Grup WhatsApp atau close friends sering jadi ajang gosip berjemaah. Kita merasa puas saat tahu aib orang lain. Kita sering, manusia ini itulah manusia kadang-kadang sulit ditebak. Kita merasa puas kalau
mengetahui aib orang lain yang terlihat sempurna. Kenapa gosip itu adiktif atau sangat mempengaruhi kita? Sangat bikin kita ketagihan. Karena ia memberi rasa superioritas semu. Saat kita membicarakan kejahatan orang lain, aib orang lain, kita merasa diri kita lebih baik dari orang tersebut. Masalahnya banyak anak muda Kristen zaman sekarang yang rajin worship hari Minggu di gereja, tapi rajin gosip di hari Senin sampai Sabtu di luar gereja. Haleluya. Siapa di sini yang suka gosip? Guys, Bapak Ibu yang suka gosip siapa? Kalau ada teman yang bilang padamu, saya punya gosip, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Nah, kita langsung pengen dengar, respon langsung cepat kalau gosip-gosip ini. Gosip hanya akan berhenti pada orang bijak, tapi kalau gosip itu mengalir pada orang bodoh, itu akan terus berkembang kemana-mana. Tapi gosip akan berhenti di orang bijak. Itu dunia seperti itu. Tahukah guys, Alkitab berkata bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah, itu Alkitab mengatakan. Kata-kata kita seperti nuklir, bisa menjadi sumber energi, memberkati, membangun, atau bisa dipakai sebagai bom, menghancurkan reputasi kita. Hari ini kita mau belajar, malam ini kita mau belajar mengganti kebiasaan spilling tea, membocorkan aib, menjadi spilling grace, atau membocorkan kasih karunia Allah. Amen. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari ketik di chat, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik. Mari kita perkatakan selalu, Tuhan Yesus penolongku. 3 kata ini kita harus hafal dan perkatakan pada saat engkau sukses, engkau bahagia, diberkati, perkatakan, Tuhan Yesus baik. Biar engkau mengingat kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus penolongku. Dan jika engkau menderita dalam kesusahan, kemiskinan, penderitaan, ingat juga kata-kata yang sama. 3 kata ini, Tuhan Yesus penolongku. Dia sanggup memulihkan, memberkati engkau. Jadi ingat, Tuhan Yesus penolongku. Di saat engkau sukses karena Tuhan Yesus. Di saat engkau menderita, tertekan, problem hidupmu bertubi-tubi, ingat, Tuhan Yesus penolongku. Amin. Haleluya. Nah, poin utama, kita sharing sebelum sharing. Sharing sebelum sharing. Bagaimana caranya kita berhenti jadi agen gosip dan mulai jadi agen berkat? Yang pertama, cek sumbernya. Hati yang kotor atau bersih? Mari kita buka Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Gosip bukan masalah mulut. Gosip adalah masalah hati kita. Jika hati kita kotor, jika hati kita penuh kebencian, iri hati, kemunafikan, kebencian, perkataan kita juga akan terpancar dari situ. Karena dari hati akan terpancar dari kata-kata kita. Orang kadang-kala ada yang mengatakan kata-kata makian kepada kita misalnya. Ada yang mengatakan pada saya, babi, anjing, dulu seperti itu. Tapi saya pernah cek DNA saya manusia, bukan anjing atau babi. Jadi jangan kita merespon. Apapun orang fitnah kita, hina kita, jangan kita merespon. Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa menyakiti diri kita selain diri kita sendiri. Orang tidak mungkin menyakiti engkau, tidak mungkin orang menyakiti kita. Dari pikiran kita saja yang memprogram untuk bahwa saya disakiti, saya dihianati. Yang bisa menyakiti engkau bila ada pukulan-pukulan fisik. Jika temanmu membangkrutkan engkau, maki uang engkau, itu menyakiti. Tapi secara emosional tidak ada yang bisa menyakiti engkau jika bukan engkau sendiri yang menyakiti dirimu. Mari malam hari ini jangan engkau masuk sampah-sampah di pikiranmu bahwa engkau disakiti, dihianati, dicurangi. Perkatakan bahwa aku diberkati, aku dikasih, aku diberkati usahaku, pekerjaanku. Perkatakan setiap saat seperti itu. Nah, jika teko kopi saat dituang, jika teko isinya kopi saat dituang, keluarnya pasti kopi kan, bukan air putih. Nah, jika mulut kita sering mengeluarkan kritikan pedas,
fitnah dan gosip, itu tanda bahwa teko hati kita sedang penuh dengan sampah, penuh dengan iri hati, kepahitan, rasa insecure. Orang yang bagian penuh kasih Tuhan tidak punya waktu untuk mengurusi gosip-gosip atau orang lain. Orang yang suka menjatuhkan orang lain adalah biasanya orang yang tidak bahagia dengan hidupnya sendiri. Itu kenyataan seperti itu, ilmu psikologis. Jadi mari malam hari ini, guys, Bapak Ibu, hentikan gosip-gosipmu. Jika engkau bergosip, berarti ada yang salah dengan kehidupanmu. Ada yang tidak beres. Malam hari ini, bereskan. Jangan lagi memperkatakan gosip, tapi perkatakan berkat untuk orang lain. Berkati orang lain, mengasihi, mengampuni orang lain. Nah, misalnya saat kita gatal ngomongin orang lain, tanya diri sendiri. Kenapa aku ingin mencetrakan ini? Kenapa aku ingin menyampaikan ini, gosip ini? Apakah aku supaya terlihat lebih hebat? Apakah karena aku iri sama dia? Akui dosamu di depan Tuhan malam hari ini. Poin yang kedua, gunakan filter THNK. THNK nanti saya jelaskan sebentar. Gunakan filter THNK. Mari kita buka Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Paulus memberikan standar tinggi terhadap kata-kata ini. Kata-kata kita harus memberi kasih karunia atau grace kepada yang mendengarkan. Sebelum Anda mengetik komentar di medsosmu atau spill cerita di tongkronganmu, di teman-temanmu, pakailah saringan THNK. Yang pertama, T, is it true? Apakah ini benar, fakta, atau cuma kata-kata saja, atau cuma gosip saja? H, is it helpful? Apakah ini info menolong spiritual situasi, atau malah memperkeruh? N, is it necessary? Apakah ini perlu diomongin? Kalau nggak diomongin, dunia kiamat nggak? Yang terakhir, K, is it kind? Apakah ini disampaikan kasih? Mari, lakukanlah saringan THNK ini. Jika kita tidak lolos saringan ini, tahan postinganmu, gosip-gosipmu, tahan, simpan di draft atau hapus saja. Jika engkau tidak lolos, is it true? Is it helpful? Is it necessary? Is it kind? Tahan, simpan. Cukup engkau sendiri yang mengetahui. Jangan membongkar aib orang lain. Dunia seperti itu. Kadang-kala makin katanya makin gosip, makin asik. Akun-akun lambe, followers jutaan. Karena membongkar aib-aib orang. Di dunia selebriti, di dunia entertain, seperti itulah. Kalau bukan peristiwa perceraian, ditinggal pasangan berselingkuh, seperti itu orang suka menonton. Mari malam hari ini hentikan tontonan gosip yang guys atau Bapak Ibu suka nonton. Karena itu bisa mempengaruhi pikiran bawah sadarmu bahwa hal-hal itu ada baik, biasa terjadi. Makanya akhirnya timbul perceraian. Karena biasa orang melihat postingan-postingan atau informasi yang bercerai dengan gampangnya, setahun nikah bercerai, alasan yang tidak jelas, tiba-tiba bercerai, akhirnya menggampangkan orang tidak mau bertahan dalam berkeluarga. Menganggap semua diselesaikan satunya cara, yaitu bercerai. Solusi lain, dalam kekristenan ada solusi lain. Itu tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Kita sudah menikah, hanya maut yang bisa memisahkan. Mari hentikan tontonan-tontonan, tayangan-tayangan yang soal gosip-gosip malam hari ini. Yang ketiga, jadilah kuburan rahasia, bukan speaker bocor. Mari kita buka Amsal 11 ayat 13. Amsal 11 ayat 13. Amsal 11 ayat 13. Amsal 11 ayat 13. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Dunia mengajarkan kita kalau tahu aib orang lain, viralkan. Tuhan mengajarkan kalau tahu aib orang lain, tutupi. Cover with love. Sekali lagi saya katakan, kalau dunia mengajarkan kita kalau tahu aib orang lain, viralkan. Tapi Yesus mengajarkan kalau tahu aib orang, tutupi. Menutupi bukan berarti menyembunyikan kejahatan.
Tapi berarti tidak menjadikan kelemahan orang sebagai bahan tertawaan publik. Jadilah sahabat-sahabat yang bisa saling mempercayai satu sama lain. Jadilah kuburan rahasia, menyimpan aib-aib keluargamu, saudaramu, teman-temanmu. Biarkan gosip berhenti di telinga kita. Biarkan gosip berhenti di telinga kita dan tidak keluar lagi lewat mulut kita. Itu orang bijak. Gosip akan berhenti di orang bijak, tapi gosip akan berdampak, bermultiplikasi di mulut orang-orang yang bebal. Di mulut orang-orang bodoh, gosip akan terus memiliki dampak kemana-mana. Dalam hari ini, stop dan hentikan, tutupi aib dari orang yang kita kenal, kita sayangi. Ubah energi gosip menjadi energi doa. Ubah energi gosip jadi energi doa. Misalnya gosip, si A hamil di luar nikah loh. Itu menghakimi kita. Si A hamil di luar nikah, si A nikah dengan istri atau suami orang loh. Doa, Tuhan, aku dengar si A sedang jatuh. Doa seperti itu. Tuhan, aku dengar si A sedang jatuh. Tolong dia, kuatkan dia dan ampuni dia. Jangan kita menghakimi, mari kita doakan. Tuhan, si A aku tahu dia sedang jatuh. Tuhan tolong dia, Tuhan ampuni dia. Malam hari ini, saya percaya, guys, Bapak Ibu, diberkati, kita harus menghilangkan sifat-sifat membongkar aib orang, menggosipi orang yang belum jelas sumbernya. Kalau teman mulai bergosip, kalau temanmu mulai bergosip, jadilah pemutus rantai itu, pemutus rantai gosip. Bilang, ganti topik dulu, kita bahas yang lain, kita bahas kerjaan kita bahas kuliah kita belajar, bahas hobi-hobi kita bahas liburan kita, jangan kita bergosip tentang orang lain. Atau kita bahas juga, misalnya daripada ngomongin orang lain, mending kita doain dia yuk. Seperti itu anak Tuhan. Kalau ada bergosip, daripada ngomongin dia, mandi kita doain dia. Mungkin dia lagi jatuh dalam dosa, jatuh dalam persoalan-persoalan hidupnya. Jika engkau anak Tuhan, mari putuskan malam ini. Suasananya akan langsung berubah jika engkau langsung berhenti bergosip. Jadilah pribadi-pribadi yang berintegritas. Di luar dan dalam tetap sama karaktermu. Jadilah pribadi-pribadi yang memuliakan Bapa di surga. Orang melihat perbuatan baik kita, Bapa di surga, nama Bapa di surga dipermuliakan. Dengan cara apa orang melihat kita? Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah koneksi, hubungan intim dengan Yesus. Nah, bagaimana hubungan intim tercipta? Itu dengan karakter kita, karakter Kristus. Orang melihat pribadi Yesus ada di pribadi kita. Jika tidak ada suka bergosip, suka menjatuhkan orang, menghakimi orang, orang tidak akan memuliakan Bapa di surga. Orang akan mencaci maki kita sebagai anak Kristen, orang Kristen. Malam hari ini teman-teman, ingatlah kisah Nuh. Saat Nuh bangun dan telanjang, anaknya yang bernama Ham menceritakan ke orang lain, bergosip. Tapi Sem dan Yafet mengambil kain dan berjalan mundur untuk menutupi aib ayahnya. Siapa yang diberkati? Sem dan Yafet. Siapa yang dikutuk? Ham. Tuhan mencari anak-anak muda yang bermental Sem dan Yafet malam hari ini, yang menutupi aib saudaranya dengan kasih, bukan yang menelanjangi demi konten. Ingat satu hal ini, sebelum kamu umbar kejelekan orang lain, sebelum kita umbar kejelekan orang lain, ingatlah berapa banyak dosamu yang sudah Tuhan tutupi rapat-rapat. Sekali lagi saya katakan, sebelum guys umbar kejelekan orang lain, siapapun itu, temanmu, keluargamu, ingatlah berapa banyak dosamu yang sudah Tuhan tutup rapat-rapat dengan kasih-Nya. Jika Tuhan sudah menutup aibmu rapat-rapat, janganlah kamu membuka aib orang lain. Mari gunakan mulut kita untuk membangun, memuji dan memberkati. Jadikan lidahmu mata air kehidupan. Sekali lagi saya katakan, mari kita gunakan lidah kita untuk membangun,
memuji dan memberkati. Jadikan lidahmu mata air kehidupan ini. Malam hari ini kita mengubah budaya gosip menjadi budaya berkat. Dalam Yakobus 3 ayat 9-10 mengatakan tadi, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Jelas firman Tuhan mengatakan kita harus menjadi berkat dengan lidah kita, dengan mulut kita. Bukan menjadi batu sandung, menghakimi orang. Hentikan menghakimi orang, menjelekkan orang, membongkar aib orang, karena Tuhan sudah menutupi aibmu rapat-rapat. Haleluya. Puji Tuhan, bila firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk terus mempergunakan kata-kata kita, mulut kita dengan kata-kata berkat. Kata-kata yang mengasihi, mengampuni, memberkati. Bukan kata-kata menghakimi. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan ini berkuasa untuk mengubah kita semua. Berkuasa untuk membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Membuat kita selalu bersandar pada Tuhan, berharap pada Tuhan. Dan sekali lagi, firman Tuhan ini, malam hari ini, menyatakan kesalahan kita bahwa kita jangan lagi menghakimi orang. Jangan lagi kita bergosip. Karena kita juga penuh dengan kekurangan-kekurangan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus malam hari ini. Kami minta ampun atas segala dosa kesalahan kami yang sering menikmati gosip-gosip, menyebarkan aib orang lain, dan merasa lebih suci daripada orang lain. Malam hari ini, ampuni kami jika lidah kami pakai untuk menyembah-Mu di hari Minggu, kami pakai mengacur sama kami di hari Senin sampai Sabtu. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Tuhan Yesus Kristus. Taruhlah penjaga pada pintu mulut kami. Ubah hati kami agar kami penuh dengan belas kasihan. Agar kami mampu untuk berhenti menyebarkan racun dan mulai menyebarkan kasih karunia lewat perkataan kami. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulut kami menjadi berkat bagi yang mendengarnya. Kami akan menyampaikan kata-kata yang berkati, kata-kata yang mengasihi, bukan kata-kata yang menghakimi ataupun memfitnah. Tuhan Yesus tolong kami, berikan kami kekuatan untuk kami berubah malam hari ini. Malam hari ini hamba berdoa bagi jemaat online yang menyaksikan tayangan live streaming malam hari ini. Engkau yang sakit, apapun nama penyakitmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sembuhkan malam hari ini. Nama penyakitmu kanker, leukemia, ginjal, liver, jantung, paru-paru, TBC, stroke, apapun nama penyakitmu, malam hari ini yakin dan percaya Tuhan Yesus telah menyembuhkan engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluargamu diberkati, suami istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati, orang tuamu diberkati. Apapun yang engkau lakukan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Mari kita mengangkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan akan menyinari engkau dan Amin. Ada satu nama yang begitu indah dan luar biasa dalam hidup kita yang selalu menyertai kita. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga, mulia, bimbang ragu diusirnya hati susah di